وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عند المتقين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال أيضا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال رسول الكريم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فاذكروا الله كثيرا وأكثروا من الصدقة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين العاملين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu berpeluang besar mendapatkan syafaat uzma di yaumil mahsyar dengan selalu kita berqudwah, bertauladan kepada beliau di dalam bertutur kata, bersikap, berperilaku, lahir batin, kapanpun dimanapun kita berada. Selanjutnya mari kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memaksimalkan kekuatan zikir dan fikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap ciptaan-ciptaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di sekeliling kita. Karena tidak ada predikat yang paling mulia yang mesti kita mujahadahkan kecuali menjadi pribadi yang muttaqi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini di kurang lebih 12 provinsi di negara kita yang kita cintai ini, Allah wujudkan salah satu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Allah wujudkan gerhana matahari total, yang tentunya ini menjadi fenomena alam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan itu semuanya secara kebetulan, tapi dengan kekuasaannya Allah tunjukkan kepada manusia bahwa Allah punya sistem, Allah punya aturan, Allah punya kendali, Allah punya kekuasaan, dan di tangannya lah segala genggaman makhluk baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan matahari bisa bersinar, bulan bercahaya. Dialah yang menjadikan setiap mereka punya rotasi, punya manazil, punya tempat alur yang tidak bisa bertabrakan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak
itu semua kecuali dengan kebenaran. Ma ja'alallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak pernah menciptakan segala apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi kecuali dengan hak. Maka pasti tidak ada yang sia-sia, pasti penuh dengan kesempurnaan. Dan Allah tegaskan yufassilul ayat. Allah terangkan, Allah rincikan kekuasaan-kekuasaannya kepada manusia, kepada hamba-hambanya, khususnya kepada mereka qaum ya'lamun, kepada kaum yang punya ilmu, kepada kaum yang mengerti, yang memahami. Oleh karenanya ma'asyil muslimin rahimakumullah, bahwa fenomena alam yang selalu Allah wujudkan dengan rotasi, dengan interval waktu yang telah Allah rincikan, yang telah Allah takdirkan, dan takdir Allah tidak ada yang bisa merubah, dan Allah pasti melakukan apapun yang Dia kehendaki, dan Dia maha berkehendak, maha kuasa atas apa yang Dia inginkan. Maka tidak ada yang lebih baik bagi kita untuk melihat, memperhatikan segala apa yang ada di dalam rotasi, di dalam seluruh jagat raya ini, khususnya yang ada di atas, apa yang ada di bumi. Allah tegaskan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin lil albab, adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan Allah menegaskan bahwa tanda-tanda orang yang dikatakan ulul albab itu adalah alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Wa ulul albab itu adalah mereka-mereka yang selalu berzikir, selalu memadukan antara zikir dan fikir. Dia berzikir baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan terbaring, baik dalam keadaan puncak posisi, dan segala macam apa yang dia inginkan tercapai, semua sektor dalam kehidupannya dia tetap tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam keadaan duduk atau posisi biasa-biasa saja, apa yang dia inginkan tidak terlalu berlebihan dia dapatkan. Ataupun dalam kondisi terbaring, terjatuh, dalam kondisi yang tidak berdaya, dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia berzikir dalam keadaan bagaimanapun, tapi dia tidak pernah melupakan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk bagaimana penciptaan matahari, bagaimana penciptaan bulan, bagaimana penciptaan bumi, dan bagaimana beredarnya seluruh planet-planet Allah di jagat raya ini dengan tertib, dengan sistem rotasi yang begitu luar biasa, yang tidak pernah bertabrakan satu dengan yang lainnya. Sementara manusia membuat peraturan lalu lintas dengan rambu-rambu yang lengkap, dengan polisi yang mengamankan, dengan hukuman dan denda, ancaman hukuman yang begitu tinggi, tapi tetap saja sering terjadi tabrakan satu dengan yang lainnya. Begitulah perbedaan aturan-aturan Allah dan aturan-aturan manusia. Maka orang yang selalu melakukan zikir dan fikir dalam kehidupannya, dia akan selalu menyatakan dalam setiap keadaan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, apapun keadaan yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia dengarkan dalam hidupnya, dia selalu mengatakan, ya Allah, sungguh Engkau tidak pernah menciptakan ini semua sia-sia. Semua ada hikmah, semua ada maksudnya, semua adalah sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman azabnya di akhirat nanti. Ma'asyil muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini Rasulullah juga menegaskan bahwa sesungguhnya matahari, bulan adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak akan pernah terjadi gerhana, la yaksifan. Tidak akan ada gerhana bulan, tidak akan ada gerhana matahari yang terjadi karena sesuatu yang bersifat yang menjadikan kita was-was. Rasulullah mengatakan bukanlah terjadi gerhana matahari ataupun bulan karena ada seseorang yang mati. Ada sesuatu, ada seseorang yang hidup yang lahir lalu ditandai dengan gerhana.
tidak juga karena ada tanda-tanda yang lainnya yang bersifat tahayul dan khurafat. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua untuk mewujudkan tanda-tanda kebesarannya dan tanda-tanda kekuasaannya dan kemaha segala atas segala apa yang Dia ciptakan di langit maupun di bumi, untuk memberikan pembelajaran dan pelajaran bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi para hamba-hamba yang berilmu. Oleh karena terjadinya gerhana hari ini juga, gerhana matahari total di 12 provinsi. Memang di provinsi kita Riau ini tidak menjadi lintasan gerhana matahari total ini, namun kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman tentu ikut juga bersyukur, ikut juga mendekatkan diri, ikut juga berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala atas fenomena ini, dan sekaligus kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini umur kita dengan segala apa yang kita miliki, sudah sejauh mana kita memadukan zikir dan fikir kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, yang di atas, di bawah, dan seluruh apa yang ada di sekeliling kita ini, sehingga menjadikan kita selalu melihat segala sesuatu dengan positif, tidak pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berhusnudzon. Kita selalu yakin bahwa apapun yang Allah jadikan, apapun yang Allah berikan saat ini, itulah yang terbaik bagi kita dengan kondisi kita, dengan tetap selalu berharap supaya hari esok tetap lebih baik daripada hari ini, dengan selalu bermujahadah untuk selalu berbuat yang terbaik apa yang kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mitos-mitos ataupun paham-paham, anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya terkait dengan fenomena-fenomena alam, termasuk gerhana matahari, gerhana bulan, mesti kita jauhkan dari pikiran dan perasaan kita, karena itu akan semakin menjauhkan kita akan mengamati dan mengagumi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang besar, yang lain selain Allah adalah kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di momentum hari ini kita yang hadir di Majlis Ar-Rahman ini, mudah-mudahan ini menjadikan kita sebab untuk mendapatkan rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan akhir hayat kita nanti, saat Allah panggil kita dengan panggilan terakhir, kondisi kita, keadaan kita hari itu adalah dalam kondisi radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah sudah rela menerima kita, kita pun rela menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah panggil kita dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau pada Tuhan dalam keadaan engkau ridha, dan Allah pun ridha menyambutmu. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau di dalam surgaku. Inilah tentu yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimahullah, segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar, segala apa yang kita rasakan, termasuk fenomena alam apapun keadaannya, selalu kita lihat dan kita jadikan sebagai sarana bagi kita untuk berzikir dan berpikir, sehingga menumbuhkan paham dan keyakinan yang lebih kuat, serta bertakarrub melihat segala kejadian, segala keadaan dengan selalu menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb, sungguh Engkau tidak pernah menciptakan dan menjadikan ini semua sia-sia. Demikianlah mudah-mudahan renungan gerhana matahari pada hari ini, dan ini akan terus tentu terjadi mungkin dalam rotasi sekian tahun yang akan datang. Hari ini kita mungkin di daerah kita ini tidak terlintasi, tapi mungkin di sekian tahun yang akan datang, diperkirakan 2023 atau 2024 akan terjadi lagi, mungkin akan melintasi daerah kita ini. Dan mudah-mudahan kalau Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, tetap kita tingkatkan pendekatan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh,
bermunajat kepadanya dengan berserah diri secara total kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal ridha wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la tada zamban lana fi maqamin hadha illa ghafartah wa la dayna illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la usran illa yassartah wa la bala'an illa dafa'tah wa la bala'an illa dafa'tah wa la bala'an illa dafa'tah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya ilahal alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa na'udzu laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma a'inna bi ta'atika wa la tudillana bi ma'siyatika. Allahumma ya muyassir kull 'asir يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم لا يحتاج إلى البيان ولا التفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. فاقض حوائجنا يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. سهل أمورنا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.